Cinta, cerita pendek karya Nata dibacakan oleh penulisnya sendiri. Reno tak pernah menyangka bahwa prinsipnya untuk tidak ingin berpacaran sebelum berpenghasilan bisa pudar karena seseorang. Hari di mana semua orang kembali tidak mengenal satu sama lain menjadi awal pertemuan yang membuat Reno paham bahwa dia juga punya cinta. Hari itu guru di kelas baru mereka memberi sebuah tugas untuk memotret 3 bunga dengan jenis warna dan bahkan mengusahakan bentuk yang berbeda. Kelompok yang berisi 2 orang dengan 1 pria dan 1 wanita. Kelompok yang pemilihannya berdasarkan pada website Spin yang secara acak mempertemukan Reno dengan satu nama, Cynthia. "Kita mau bikin kapan?" tanya Reno. Suatu pembicaraan canggung karena pertemuan acak, bak drawing Piala Dunia yang sering buat kejutan. "Kita bikin tugasnya besok ya. Kamu bawa motor kan?" ucap Cynthia dengan senyuman manis yang sampai sekarang tak dimengerti oleh Reno. Kenapa senyum itu ada di bumi yang banyak hal pedih ini? Tring! Bel sekolah yang berbunyi menandai akhir pelajaran di sekolah. Namun menjadi awal bagi Reno atas pelajaran yang harganya jauh lebih mahal. Reno datang ke rumah Cynthia. Cynthia meminta untuk menjemputnya di rumah karena ia ingin sekalian mengambil kamera. Sampai di rumah Cynthia, Reno mengerti kenapa masih ada orang yang punya kamera di saat semua orang memotret lewat gawai mereka. Rumah 2 lantai dengan rooftop yang diisi jemuran, namun bukan diisi oleh baju partai dan baju produk kalengan. Perbincangan mengenai tugas mencegah canggung perjalanan itu, hingga pada sampainya mereka di taman. Memotret bunga yang indahnya tak lebih indah dari senyum Cynthia. Hari ini Reno sadar bahwa mungkin itu cinta. Ketika ia seperti orang kecanduan sosial media, berulang kali stalking Instagram Cynthia. Sosmed yang isi sorotannya diisi mulai dari negara ASEAN hingga negara peserta Piala Dunia itu membuat Reno tahu bagaimana Cynthia. Hal yang bagi Reno jelas tak mungkin. Bagaimana membayangkan dirinya ke luar negeri jika keluarganya hanya beda 2 langkah dari papan degradasi. Hidup berjalan layaknya anak SMA pada umumnya. Reno memilih untuk fokus pada tujuannya. Hingga pada hari kelulusan, Grace yang indah dengan wajah cantik dan senyum manis menyapa Reno. "Selamat ya Ren." "Iya, kamu juga selamat ya. Semoga kamu lanjut kuliah kan?" "Iya, aku kuliah. Jangan sombong-sombong ya, nanti ketemu lagi." "Iya, pasti ketemu lagi." Reno hanya berharap bertemu dalam kondisi yang berbeda. 12 tahun lewat begitu saja. Reno sekarang bekerja di perusahaan milik pemerintah. Seragam rapi dan dengan rumah yang jika dipikir-pikir gak bisa dia miliki tanpa kerja kerasnya. Hari itu reuni sekolah. Sebenarnya itu adalah reuni kedua kalinya. Reuni yang pertama Reno tidak hadir karena melanjutkan S2 di Jogja sebagai syarat promosi di perusahaannya. "Lu udah OTW belum Ren? Lama banget lu siap-siap, gila." "Iya ya, ini udah OTW." Sesampainya pelukan hangat banyak bertemu di sana. Kawan lama yang gak bertemu hampir 12 tahun akhirnya berkumpul lagi. Reno masuk menyapa teman lainnya termasuk sosok perempuan yang terlihat sedang duduk bersama temannya. Senyum yang tak pernah dilupakan Reno yang menjadi semangatnya untuk tetap berjuang. "Sin, Reno," salam hangat dari keduanya membawa nostalgia. Taman berisi bunga-bunga yang indah bersama orang yang indah. "Gimana kabar Ren? Dah lama banget gak ketemu kamu. Sombong sih gak pernah ikut reuni dan kumpul teman-teman." "Ya gimana, ya kan harus studi S2 itu, maklum lah orang sibuk." "Kamu dari dulu selalu sibuk kayaknya." Diiringi ketawa kecil bersama lesung pipi yang menemani. "Aku jadi inget, kita jadi lumayan akrab karena tugas disuruh foto tanaman ya. Aduh jadi kangen masa sekolah." Ucapan Cynthia yang juga membawa ingatan masa lalu untuk Reno. Membawa bola ingatan dalam tubuh Reno dengan cepat layaknya film Inside Out. "Iya jadi kangen banget ya balik ke zaman sekolah Sin. Oh iya kamu sekarang sibuk apa?" Aku sekarang sibuk urus anak-anak aja sih." Duk, kata yang mengejutkan bagi Reno. "Kapan nikahnya Sin? Kok aku gak tahu?"
ucap Reno menutupi rasa terkejut yang ia tak pahami sebelumnya. Iya ya, aku nggak posting, emang sosmedku nggak aktif. Sekarang aku tinggal di Cina, Ren. Suamiku kerja di sana. Ya ketemu waktu kuliah. Wow, congrats ya, temanku udah nikah ternyata. Kalimat selamat yang maknanya terus dipahami. Iya ya, nyusul ya nanti. Cynthia menunjukkan foto pernikahannya dengan senyum indah yang menandai kebahagiaannya. Cerita yang semangat membuat Reno sadar bahwa orang yang ia cintai ketika SMA telah menemukan kebahagiaannya. Bagi Reno, cinta bukan lagi tentang kewajiban memiliki, tetapi tentang ikhlas melihat sosok yang disayanginya bahagia meski bukan dengan dirinya.